Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Muhammad Tuman Hakim. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya nggak sendirian. Jadi di sini saya ditemanin oleh wanita yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini saya bersama dengan Mbak siapa? Rosa. Oke, dengan Mbak Rosa ya. Jadi Mbak Rosa ini masih sekolah, kerja atau gimana? Untuk saat ini masih kuliah, Mas. Oke, masih kuliah ya. Kuliah di mana, Mbak? Sekarang ini aku sendiri kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, jurusan S1 Akuntansi dan masih semester 4. Oke, jadi masih kuliah di Undip ya, di Undip semester 4 jurusan akuntansi ya. Oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang beasiswa ya. Jadi sesuai judul pada video kali ini kita akan bahas tentang beasiswa yang ada di Rembang. Oke, jadi gimana sih buat dapetin beasiswa tersebut? Soalnya di sini Mbak Rosa ini juga salah satu anak Rembang yang mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Nah, gimana Mbak untuk persyaratannya? Untuk persyaratannya sendiri, yang pertama, beasiswa Rembang ini merupakan beasiswa yang dikhususkan untuk warga asli Rembang. Oke. Gitu, Mas. Untuk yang pertama berarti untuk warga yang asli Rembang ya. Betul. Oke. Terus yang kedua merupakan lulusan SMA atau SMK sederajat. Oke, yang kedua lulusan SMA atau SMK sederajat ya. Betul. Oke, selanjutnya Yang ketiga merupakan penduduk atau warga yang kurang mampu yang dapat ditandai dengan SKTM. SKTM tersebut ditandatangani dengan kepala desa sama camat. oke. Terus surat keterangan Kartu Indonesia Pintar, terus dan program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan. Betul. Terus syarat yang selanjutnya itu ketika kita mendapat beasiswa Rembang ini, kita tidak boleh mendapat beasiswa lain. Jadi harus beasiswa Rembang ini, Mas. Oke. Kita nggak boleh double dapat beasiswa lain. Nah, untuk beasiswanya nggak boleh double ya, cuman satu aja ya dari beasiswa Rembang ini ya. Betul. Oke. Terus selanjutnya itu merupakan siswa yang berprestasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang pertama, surat keterangan mendapatkan paralel 1 sampai 10 di SMA atau SMK. Terus yang kedua, pernah menjuarai juara 1 sampai 3 di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Terus yang ketiga dan yang paling penting ini adalah siswa tersebut sudah diterima di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa gitu. Jadi beasiswa Rembang ini khusus untuk siswa maba, betul. Oke. Mas, maba yang kuliah di Jawa. Oke, Kalau jadi di- khusus di Jawa ya. Betul. Kalau di luar Jawa belum bisa. Oh, kalau di luar Jawa belum bisa. Mungkin kedepannya insya Allah bisa ya. Doakan saja. Jadi anak-anak yang mungkin terkendala biaya atau mungkin kurang mampu pengen sekolah atau pengen kuliah lagi di daerah Jawa ya tentunya ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan salah satu wadah ini, beasiswa dari Rembang. Nah, untuk sarana kalian untuk bisa kuliah lagi. Betul. Yang penting tadi ya kuliah berprestasi ya. Betul. Nah, Terus untuk swasta sendiri itu khususnya untuk di Rembang saja. Jadi kayak STIE YPPI oke. baru tahun 2020 kemarin itu dibuka khusus STIE YPPI itu baru ada 10 orang yang baru bisa 10 lolos orang. gitu. Jadi untuk kampus yang swasta sendiri baru ada YPPI itu ya, yang Itu ada khusus di Rembang, Mas. khusus di Rembang ya. Betul. Oke. Jadi ya itu tadi ya teman-teman. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih. Nah, untuk beasiswa Rembang itu sendiri udah ada itu sejak kapan gitu? Oh iya, untuk beasiswa Rembang itu sendiri itu sejak tahun 2017, Oke. di mana beasiswa tersebut merupakan salah satu program dari Pak Bupati pada periode tersebut, Mas. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwa beasiswa Rembang ini merupakan sebuah komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan dan Memajukan. dalam meningkatkan dan meratakan pendidikan tinggi khususnya di Kabupaten Rembang gitu. Oke. Ya lumayan ya keren lah. Bagus banget ya. Oke. Betul.
Ya mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa cari tahu. Nah, untuk cari tahunya itu di mana, Mbak? Oke, kalau kepo nih kalau tentang beasiswa Rembang itu bisa dilihat di Instagram rembangvibes.id. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa cari tahu info lebih lanjutnya di tadi ya, di Instagram tadi. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih. Nah, tanya-tanya lebih dalam. Mbak Rosa ini kan adalah salah satu anak yang mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih yang didapatkan dari beasiswa tersebut? Oke, yang saya dapatkan dari beasiswa Rembang itu sendiri, yang pertama pemberian UKT, uang kuliah tunggal tiap semester yang diberikan pada akhir semester selama 4 tahun atau 8 semester gitu Mas. Jadi kalau lulusnya lebih dari 8 semester itu udah X gitu. Jadi udah nggak bisa dikasih. Udah nggak dapat lagi ya. Betul. Berarti harus lulus tepat waktu tentunya ya. Nah, itu dari untuk UKT sendiri itu udah dapat ya dari komunitas tersebut. Nah, untuk uang jajannya nih, Mbak. Kalau untuk uang biaya hidupnya ya Mas. Biaya hidup. Untuk aku sendiri karena aku kuliah di Undip, jadi aku berada di Provinsi Jawa Tengah. Aku mendapat uang biaya hidup sebesar 6 juta tiap semester. Kalau untuk kuliah di Jawa Timur dan Jawa Barat kayak di Semarang, kayak di Malang, Surabaya, terus di Jawa Barat di Bandung itu mendapatkan uang biaya hidup sebesar 7.800.000 rupiah. Terus khusus di Jakarta itu mendapatkan uang sebesar 9 juta. Itu belum UKT-nya Mas. Itu cuma biaya kuliah. Biaya hidup. Biaya hidupnya. Ya, terus untuk yang ya? di Rembang sendiri itu tiap semesternya dapat 3.600.000. Oke, untuk daerahnya sendiri, daerah Rembang itu sendiri mendapatkan 3.600.000 rupiah. Itu cukup besar sih ya. Dari beberapa daerah tersebut yang dijelaskan tadi, dari Rembang maupun luar Rembang, itu sudah lumayan bagus untuk anak-anak yang mungkin pengen kuliah, dapat uang beasiswa dan dapat uang jajan. Itu sangat ya bisa membantu lah. Jadi kalian yang pengen kuliah atau ya tadi pengen melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, kalian harus benar-benar untuk menyiapkan dari sekarang untuk belajar yang tekun ya, tadi untuk melengkapi persyaratan atau tadi berprestasi ya. Jadi betul untuk persyaratan itu sendiri pun kalian juga harus minimal ranking paralel dari 1 sampai 10 ya Mbak. Oke, ya teman-teman mungkin sudah paham lah untuk beasiswa itu sendiri. Jadi teman-teman nanti tinggal tanya-tanya di komunitas itu sendiri, di IG-nya. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir, tinggal ya siapkan diri kalian buat melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Ya mungkin cukup ya Mbak ya. Oke, cukup. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mau kuliah itu. Apa ya Mas? Saya nggak apa-apa. Apa ya Mas? Apa enggak Ibu? Oke, jadi mungkin gini Mbak, saya mau tanya dari anak-anak yang mendapatkan beasiswa tersebut, adakah timbal balik dari anak-anak tersebut untuk komunitas Rembang atau untuk Rembang itu sendiri? Kalau itu timbal baliknya ada sih Mas. Jadi ketika kita diberi, kita harus memberi gitu. Jadi kita sering melakukan aksi sosial seperti kemarin tuh galang dana buat donasi gitu Mas, open donasi buat Kabupaten Rembang itu sendiri dan bencana-bencana di luar Kabupaten Rembang. Pernah itu kemarin ngadain galang dana buat kekeringan di Rembang waktu ada kekeringan gitu Mas. Terus kemarin bencana-bencana seperti di Sulawesi itu. Betul, Sulawesi, terusan di Jawa Barat, tanah longsor itu juga kita ikut aksi gitu Mas. Jadi ya luar biasa sekali ya dari anak-anak komunitas Rembang itu ya, beasiswa Rembang.
Nah, untuk mengadakan beasiswa untuk ya kegiatan sosial lah tentunya. Betul. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, tinggal ya mengikuti untuk IG-nya ya. Jadi kalian bisa pantau nanti di sana untuk kegiatan dari anak beasiswa Rembang itu sendiri. Nah, itu tadi untuk timbal balik dari anak-anak komunitas ya untuk Rembang itu sendiri. Nah, mungkin sudah ya Mbak ya. Oke, mungkin udah cukup video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Apabila teman kalian atau keluarga kalian atau mungkin kenalan kalian membutuhkan informasi seperti ini, tinggal share aja ke teman-teman kalian atau keluarga kalian tentunya. Nah, oke, saya akhiri di sini. Saya Muhammad Tuman Hakim dan Mbak Rosa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.